Lanjut lagi kuliah yang kedua ya. Jadi di situ saya sudah kirim ya di apa namanya eh di grup. Di situ ada analisa harga satuan ya. Kalian harus bawa ini nih, jangan pakai ini ya. Apa ya? Harus pakai apa bawa laptop gitu ya. Jadi kita selalu bawa laptop terus nih gitu ya. Karena ada hitung-hitungan. Nanti kan kalian bisa lihat di situ ya. Ya bawa laptop. Nah di situ nanti analisa harga satuan. Nanti kita akan belajar di situ ya. Cara untuk menghitung nanti ada di situ, dan itu adalah kalian harus sampai mampu nanti menghitung analisa harga satuan ya. Nah, karena apa? Karena kita nanti akan belajar AHSP, RAB, dan manpower. Nah, menentukan manpower gimana, cara kerjanya gimana. Nah, tugas kalian sudah dibikin belum? Apa? Sudah, kelompoknya udah, proyeknya udah. Nanti dimasukkan ya kelompoknya, per kelompok nanti di sharing ya. Nanti di akhir kita apa namanya eh, presentasi ya, semua setiap kelompok. Jadi nama proyeknya apa aja, ya kan? Nama proyeknya apa? Nanti kita akan hitung sampai perhitungan nanti manual dulu ya, manual untuk menghitung HHS-nya, analisa harga satuannya, ya. Jadi kalian udah punya proyek, nanti kan dapat itu secara manual, ya, cara manual dulu. Nanti setelah ini, setelah apa namanya, setelah UTS, baru nanti menghitung pakai pakai BIM, ya. Jadi sekarang masih manual dulu, nanti yang kalian itu adalah pakai manual, nanti setelah UTS baru pakai BIM, ya. Jadi manual belajar dulu manualnya, jadi manual harus tamat nih, ya. Itu yang pertama itu ya. Jadwal juga, penjadwalan harus juga punya Microsoft Project. Udah punya belum Microsoft Project? Bisa di-download ya. Microsoft Project apa? Harus kalian punya tuh. Jadi ada dua ya. Satu Microsoft Project sama dengan nilai harga satuan. Harga satuan saya sudah kasih ya. Itu adalah menurut peraturan pemerintah ya, Perpu, peraturan PU untuk analisa harga satuan. Itu sudah standar ya. Standar itu yang kalian lakukan, nanti kalian tinggal itu untuk jalan ya. Nanti kalian bisa masukkan sesuai dengan eh, apa namanya? Sesuai dengan proyek kalian punya itu ya, proyek kalian punya, nanti itu yang kalian nanti ujian ya, ujian di terakhir ya. Jadi saya nanti ujiannya proyek itu berdasarkan proyek ya. UTS itu adalah Excel-nya ya. Jadi kalian proyek itu hampir selesai, nanti UTS-nya adalah presentasi ya. Jadi proyek kalian, jadi ujiannya adalah proyek. Jadi proyek sudah kalian ini nanti sudah dapat, kalian hitung nanti secara manual ya. Jadi manual dulu semuanya, manual sampai kalian akan belajar nanti schedulingnya sampai dengan jadwal, cara manual ya. Nah ini adalah dasar-dasarnya yang kalian perlu nanti gambar. Nah itu ada kelihatan bahwa untuk menghitung RAB itu apa sih? Jadi pertama adalah harga satuan ya, satuan bahan, harga satuan bahan. Nanti kita belajar ya. Nanti saya kasih tahu cara di Excel. Ini nanti cara Excelnya kalian udah download belum? Di apa di WA Group Excelnya udah buka belum? Ini kalau pakai HP berat nih. Kita ini udah nggak belajar pakai HP, udah bawa laptop masing-masing dong, ya kan? Iya nggak? Ah, Masa kita belajar pakai HP gitu kan, bawa laptop ya. Jadi makanya saya udah bilang kalian harus punya ini nih, apa namanya kabel ya. Jadi kabel berapa urunan gitu ya. Jadi punya kabel harus punya standby nih, kabelnya berapa gitu ya. Kalian bikin jadi laptopnya mulai minggu depan ya. Jadi melalui kalian harus belajar tuh ya. Sama saya itu harus bawa laptop ya. Kalau handphone terlalu kecil ya, terlalu kecil kalian nggak bisa ini, nggak bisa menghitung ya. Paham nggak maksud saya? Ya kan, nggak bisa menghitung. Jadi harus bawa laptop. Nah di situ akan muncul nanti setelah di sini ada namanya analisa pekerjaan atau BOW berdasarkan SNI. Dan itulah disebut nanti harga satuan. Nanti saya akan kasih apa cara-caranya di Excel untuk mendapatkan harga satuan gitu ya. Nanti makanya kalian tuh harus punya proyek dulu ya, proyeknya apa, proyek gedung. Tadi saya bilang ada kemarin itu ada terbagi ada proyek gedung kan, proyek gedung, cari proyek gedung yang uh, yang
yang pokoknya proyek gedung yang apa aja gitu ya, yang sudah jadi atau yang bagusnya sih yang belum jadi ya, yang belum jadi atau kalian mau bikin uh, proyek gedung yang apa yang kalian punya perencanakan sendiri gitu ya, rencanakan sendiri juga bisa. Jadi rencana proyek kalian mau bikin saya mau bikin kelompok saya itu mau bikin gedung gitu tingkat tinggi gitu ya, 10. Nah itu jalan ya, jalan itu juga ada kan. Kalau ada yang jalan, ada berapa kemarin jalan, simpang susunnya aja ya, simpang susunnya aja, karena nggak terlalu besar ya, jalan jembatannya aja, jembatan ya. Baru nanti habis itu dari sini muncullah namanya work without structure. Dari work without structure akan muncul nanti volume pekerjaan dan harga satuan pekerjaan. Jadi makanya kita itu minggu kedua ini kalian harus punya dulu proyeknya dulu. Dari nanti minggu depan baru kalian sudah mulai menghitung itu apa namanya penjadwalannya sampai udah mulai berlahan-lahan ya penjadwalannya sampai dengan harga satuan. Jadi pertama kalian apa dulu konsepnya dulu kalian proyeknya apa gitu ya. Kalau gedung berapa kalian bangun ya. Jadi hitungannya masih dua dimensi ya. Kita masih dua dimensi. Baru pakai BIM nanti di setelah UTS. Jadi ujian kalian nanti UTS itu adalah itu ya, dua itu aja ya secara manual. Nanti kalau kalian sudah bisa itu gampang nanti mindahnya ke kalian nanti buktikan dengan pakai BIM ya. Dengan setelah kalian itu pakai manual gitu ya. Baru nanti di akhir dapat nanti RAB. Nah, bagaimana cara membuat work window structure? Kira-kira ada yang belum tahu nggak cara bikin work window structure? Jadi nanti kalian punya tugas itu, kalian buatin juga nanti WBS-nya. Jadi WBS itu adalah ya itu ya lingkupnya ya, lingkup pekerjaan itu sama dengan WBS. Jadi WBS itu apa? Jadi WBS itu modelnya contohnya nih gedung, ya kan? Gedung itu apa sih? Ini lakukan dulu persiapan, apalagi struktur bawah, baru apalagi struktur atas, apalagi miscellaneous ya, lain-lain contohnya ya. Apa pekerjaan? Nah, persiapan itu apa aja nih? Ya, kalian breakdown kan nih. Mungkin ini ada bongkaran dulu, bongkar, apalagi perapian, perapian dan lain-lain ya. Nah, struktur bawah apa dulu? Ya kan? Apa? Galian, pondasi lah, pondasi boleh, pondasi. Kalau ada pondasinya ya, pondasinya nanti apa? Kalau ada galian pendek, ada galian, ya kan? Jenis pondasinya apa nih? Ya, ya enggak. Nanti kalian bikin strukturkan gini, baru struktur atas. Apa lagi nih? Mulai struktur atas apa? Lantai, gitu ya. Lantai. Terus apa lagi? Dari lantai ke dinding, balok, segala macam gitu ya. Dinding. Nanti ada babnya semua nih. Jadi lain-lain itu adalah contohnya finishing ya. Nah, ini dia WBS-nya. Nah, dari WBS itu nanti kalian akan dapat apa? Item pekerjaan. Jadi item pekerjaan itu langsung WBS. Jadi WBS-nya itu ini namanya level 0, level 1, level 2. Nah, ini kalau sampai level 3, serah kalau ada gitu ya. Jadi kalian udah bisa bikin nih.
WBS-nya. Jadi ya itu dia. Jadi WBS itu apa? WBS itu adalah pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi hasil ya dari lingkup total proyek. Jadi ini dia WBS-nya. Jadi kalian udah bisa nih membentuk WBS-nya. Dari WBS-nya ini nanti kalian bentuklah seperti ini apa item pekerjaannya. Item pekerjaannya kalian bikin horizontal gitu ya. Artinya horizontal gini. Nah ini dia. Iya kan? Momennya persiapan. Jadi nanti mau bikin kode terserah. Kodenya namanya ada terserah ya. Baru apa? Baru persiapan struktur atas, struktur bawah, momennya. Kodenya apa? Baru ini. Kayak gitu ya. Kayak gini sama kalau dia dapat kayak gini, baru kalian dapat nanti modelnya yang di vertikal. Ini kan horizontal ya. Tim modelnya gitu. Nah, baru WWISTAL dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan. Jadi ini ada landasan nih. Jadi dapat item pekerjaannya. Item pekerjaannya dari mana? Nah, kalian bikin itu. Ya, kalian bisa ngambil apa namanya? Contoh ya, contoh. Ya kan? Kalian bisa nanyain, sekarang kan udah bisa kalian tanya ini di Google, kalian cari di Google atau di ChatGPT. Silakan ya. Ya, boleh. Ya, nanti kalian baru kalian bisa terus melatih diri ya. Baru dekomposisi, yaitu merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi dia sampai di level terakhir itu berapa? Itulah dia bagian-bagian terkecil ya dipindahin gitu ya. Nah, contoh breakdown ini dia jadi akhirnya. Persiapan, air kerja, pompa, nama proyek dan seterusnya. Pekerjaan struktur bawah gitu ya. Pemasangan pondasi, kepala pondasi, terus sampai sini. Pekerjaan struktur lantai A1, pembelian kosong, nanti 2 dan seterusnya. Dan ini akhirnya banyak gitu ya. Nah, itu dulu yang pertama. Jadi minggu depan ya kalian punya kalian nanti hari ini adalah presentasi proyeknya apa. Minggu depan kalian sudah keluar nih item pekerjaannya apa. Jadi saya challenge terus kalian ini tiap minggu ada terus ya. Tiap minggu ada terus ininya apa hasilnya gitu ya. Jadi di-upload langsung di apa di OneDrive ya, di-upload langsung di OneDrive. Jadi kelompoknya udah muncul. Itu terlalu saya bikin. Jadi kalian bisa masuk ke situ ya. Ada pertanyaan? Nah, baru proses perhitungan volume. Nah, perhitungan volume kalian sudah bisa. Artinya kan nanti gambarnya itu kan apa? Kalau kalian bisa dapat gambar, ya gambar strukturnya, katakanlah strukturnya kalian tahu, gitu ya. Jadi di sini kalian nggak mencari strukturnya, tapi carilah apa? Contohnya gedung, ya, yang artinya sudah strukturnya sudah jadi, gitu ya. Strukturnya sudah jadi. Karena saya nggak mau ngulang lagi, kalian harus apakah strukturnya dihitung nggak? Ya harus dihitung sih sebenarnya kan. Asumsi itu bahwa itu sudah dihitung, gitu ya. Jadi kalian harus dapat gambar yang sudah dihitung strukturnya. Contohnya ini, apa namanya? Ini kan balok ini, gambarnya ini apa ini? Kan ada tulangan kan di dalamnya ini kan? Benar ya? Kalian udah pernah lihat nggak gambar gedung? Ada tulangannya, ya kan? Udah ada tulangannya nih. Tulangannya berapa nih? Senggangnya berapa? Ya, itu kalian dapat nih. Volumenya jadi berapa? Jadi kalian harus dapat nanti gambar apa? Dua dimensinya ya, so drawingnya. Jadi kalian bikin, kalau nggak ada, kalian gambar sendiri. Jadi pakai 2 dimensi dulu. Karena nanti itu bermanfaat untuk bikin apa? Bikin BIM. Ya. Jadi nanti setelah itu kalian bikin BIM-nya. Ya. Bikin BIM-nya untuk penjadwalan. Gitu ya. Penjadwalan apa? 4 dan biaya gitu ya. Nah itu yang kalian bisa kerjakan nantinya. Nah, di situ akan contoh ya, volume tiang panjang. Itu volumenya titik tiang panjang dikali kedalaman tiang panjang. Nah, volume pemotongan, volume titik berapa titik panjang gitu ya. Dia kalau tiang panjang itu artinya adalah berapa titik. Volume galian, berapa galiannya, ya kan? Berarti dia volumenya meter kubik, panjang kali lebar kali kedalaman. Pembesian, ya, berat tulangan dikali panjang besi, ini contohnya.
Volume casing, panjang kali tinggi. Volume pembetonan, volume panjang kali lebar kali tinggi. Ini adalah perhitungan volume. Jadi kalau kalian buka Excel-nya itu sudah ada sebenarnya ya, contoh gambar. Tinggal kalian nanti untuk dapatkan volumenya berapa untuk setiap pekerjaannya, gitu ya. Sudah dapat. Jadi itu per bagian, gitu ya. Per bagian. Nanti saya cari nanti cara. Nanti kalian harus bisa. Nanti saya ajarin, gitu ya. Nah, harga satuan bahan, ya. Nah, untuk dapat harga bahan, kalian harus dapat harga material. Tahu ya, harga material itu paling terakhir tahun berapa? Tahun 2025. Nah, kalian cari ya. Kalian punya proyek di mana? Ya kan, sesuaikan nama kalian. Nanti judul proyek kalian itu adalah proyek A, lokasi di mana. Jadi kalian juga harus bisa challenge sendiri-sendiri. Saya nggak mau di Jawa, saya mau di Sumatera. Bisa dong, ya kan? Kalian challenge sendiri kalian ya. Saya mau proyeknya saya di Papua, ya kan? Bisa dong. Itu ada teman-teman kalian tuh, kakak kelas kalian tuh udah ada proyek banyak di proyek Papua sekarang tuh. Ada berapa orang kakak kelas kalian tuh proyeknya di Papua loh. Jadi ya belajar kayak gini-gini aja, dia berani sudah dapat. Kalian nanti udah belajar ini, berani untuk bisa ngitung gitu ya. Udah bisa jadi cost estimator kalian nanti, udah bisa jual, udah bisa cari duit. Benar loh. Kalau udah lulus ini, kalian bisa cari duit sih sebenarnya. Itu banyak tuh, kakak kelas kalian itu udah pada kerja. Saya suruh mereka cari kerjaan gitu ya. Ayo kalian cari kerjaan. Mereka rata-rata udah semester ini udah cari, Pak, ini proyeknya mana? Udah proyeknya udah ada gitu ya. Karena mereka ngerjain. Jadi tugas kalian ini nanti bisa bermanfaat untuk bikin ini. Makanya kelompok-kelompok ya. Supaya kalian juga nanti dari sekarang punya kelompok. Siapa tahu nanti satu kelompok ini nanti waktu kerja masih tetap jadi kelompok juga yang sama. Iya kan? Wah, kerja masih kelompok itu juga ini, wah ini. Karena sudah chemistry-nya sama gitu kan. Artinya udah tinggal kepercayaannya sama. Jadi waktu kerja bareng juga gitu ya. Bareng juga gitu. Jadi wah ini kayaknya bareng lagi. Sama-sama punya perusahaan sama-sama lagi. Bikin perusahaan masing-masing. Iya. Jadi ada kakak kelas itu, dia punya, dia sampai sekarang katanya, ada proyeknya di Papua. Saya tahu proyeknya di Papua. Dia kerja kecil-kecilan aja, nggak apa-apa gitu ya. Karena kan sudah bisa. Jadi kalian udah bangun 7. Nah, material, nanti material ini harga satuannya. Ini adalah harga per yang ada. Ini kan contoh ya. Jadi jangan ambil ini. Jadi sesuai dengan harga di mana lokasinya itu ada. Itu materialnya. Ya, jadi harga material. Jadi kan kalau mau di Excel itu ada harga material. Harga material itu yang kalian perbaharui. Ya, yang itu yang harga kalian perbaharui ini ya. Nanti harga satuannya adalah dia ini berapa? Sesuai dengan jurnal. Jurnalnya itu artinya laporan. Kalian bisa juga dapat di Tokopedia. Ya. Caranya bisa dapat. Cari di Tokopedia, di Shopee juga nggak tahu. Ada nggak di Shopee ya? Kalau bisa di Shopee di mana nama-nama ininya harganya berapa? Jadi harus jelas harganya itu di mana kalian dapat, ya. Kalian harus belajar, ya, belajar untuk mencari harganya, gitu ya, mencari harganya. Untuk sekarang lah saatnya kalian belajar supaya nanti ketika kalian kerja sambil kerja sambil belajar sambil kerja juga nggak apa-apa. Ya, mulai sekarang kalian udah mulai cari-cari proyek nih, atau sudah berani menawarkan diri, gitu ya, nanti ya. Setelah belajar ini ya, tapi sekarang nanti kalau belum belajar kalian nggak tahu nanti setelah belajar ini kalian udah berani nih, Pak saya hitung deh Pak, estimasinya berapa? Wah ini canggih nih hitungannya gitu ya. Nanti kalau apalagi udah kalian menguasai BIM, waduh udah makin canggih lagi nih ya, makin kencang duitnya gitu ya. Yang ada nanti nggak kuliah gitu ya. Jangan ya, harus kuliah ya. Selesain dulu. Boleh cari kerja tapi kuliahnya harus selesaikan. Jangan keasikan kerja gitu ya. Boleh cari kerja nggak apa-apa. Nanti kalau umpamanya karena kan maksudnya susah cari kerja ya. Jadi kalau masa kuliah kalian udah mulai kerja gitu ya. Ketika kalian kerja itu lebih mudah. Paham nggak maksud saya? Kalau kalian nanti mau serius nih. Mulai sekarang tuh orang teknik sipil kayak gitu cara kerjanya. Cara kerjanya itu mulai semester kayak gini, kan udah bisa 1 tahun lagi kan? Dari semester mau 1 tahun lagi itu mereka tuh udah mulai keker-keker pekerjaan, udah mulai nawarkan diri kayak gini ya. Ini hal yang sederhana. Saya jadi estimator aja. Hitung estimator. Kalian nanti saya ajarin cara menghitung ya kan, kalian sudah dapat.
itu aja kalian tawarkan sudah dapat minimal udah dapat duit ya. Minimal waktu ngerjain itu 1 bulan udah dapat 3 juta lah ya. Lumayan kan? Untuk apa namanya? Untuk jajan kan. 3 juta kan lumayan kan untuk sekelas mahasiswa kan? Iya enggak? Nanti kalau udah kerjaan tuh 6 juta langsung tuh. ST langsung keluar tuh minimal 6 juta tuh. Ada yang 8 juta gitu ya, ST itu loh. Iya kan? Kalian sudah sampai karena udah ada ST-nya. Iya kan? Udah ada ST-nya. Harus ngejar ST-nya dong, iya kan? Tapi kalian nanti hitung, kalau udah ST, cari IR-nya. Tahu nggak IR? Insinyurnya, cari IR-nya. IR-nya kalau udah punya pengalaman berapa tahun? Minimal berapa? 2 atau 3 tahun tuh, ya. Cari kalian IR-nya, supaya makin naik kalian, ya. Jadi kalian tuh tidak akan bisa diakuin tuh tanda tangan kalau tidak punya apa? Insinyur. Kayak dokter, dia nggak bisa nyuntik. Dokter itu nggak bisa nyuntik itu. Kalau dia nggak punya gelar dokternya, nyuntik aja, nggak bisa dia. Padahal dia bisa kan nyuntik orang kan? Itu nggak boleh nyuntik. Jadi kalau kalian juga sama itu. Kalau udah ada IR-nya bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi ini ya, nanti kalian dapat apa? Saya kasih tahu nih nanti material ini harus didapat, diupdate gitu ya. Saya nggak tahu batu belah sekarang ini harganya berapa, tapi ini update semua berapa Portland semen per kilo berapa, ya. Batu bata per buah berapa? Itu tahun 2026 umpamanya ya. Kayu kering, contoh ini contoh ya. Nah, juga nanti nih pekerja, ini juga harus kalian update ya. Pekerja harga di Tangerang berapa? Ini kan tahun berapa ya? Ini cuma contoh aja. Tangerang sekarang kalau nggak salah 75.000 ya. Ada 100.000 ya. Tukang tahu nggak harga berapa sini? Ayo, kalian harus hafal tuh, ya. Kalian kalau ditanya itu udah bagian kalian lah, kayak gini-gini mah udah makanan kalian nih, ya kan? Makan orang sipil yang tukang berapa? Udah tahu dihafal. Nanti mulai sekarang kalian dicari tuh, ya. Kalau kalian kerja di mana, tukangnya berapa, gitu ya? Harus tahu. Harganya berapa? Mandor berapa, ya? Tukang kayu berapa? Jadi ini didapat harganya dari kalian update, ya. Nanti ya, diupdate dari mana kalian bisa dapat? Ada jurnal namanya, ada jadi di jurnal atau harga yang dari BPS juga didapat atau dari harga yang sudah dikeluarkan sama Inkindo atau ada juga Inkindo atau juga dikeluarkan sama PU, gitu ya. Ada yang dikeluarkan PU ini selalu muncul nih, selalu ada. Per daerah, gitu ya. Per daerah selalu muncul ini contoh. Jadi bisa kalau sekarang sih mungkin pekerja 250 mandor itu 250 ya per hari, ya. Mungkin ini 350, ini tukang kayu udah 75, ada yang 100 gitu ya. Nah ini dia, ini adalah harus kalian punya, ya, harus punya, harus diupdate. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Mau nggak dapat duit nih? Wah, iya dong, ya kan? Udah mulai cari duit nih, apalagi kelompoknya udah mulai, wah, di banyak nih, Tangerang aja proyeknya banyak banget loh. Wah, tinggal Pak, saya tawarin deh Pak. Saya ngitung Pak, wah lumayan nih. Apalagi mahasiswa kan harganya, tapi harganya hitungannya benar gitu kan. Wah, nggak apa-apa 2,5 juta gitu kan. Nggak apa-apa kan daripada tidak dapat duit sama sekali ya kan. Per bulan. Kalau 3 bulan kalian udah berapa? Udah bisa biaya apa? Kuliah nggak? Iya kan? Nah, udah sebenarnya kalian nggak perlu lagi minta duit sama orang tua nih. Semester kalian nih harusnya sih ya. Malu udah minta duit ya kan. Masih minta duit hari gini gitu ya. Orang tua gimana sih? Apalagi udah sarjana masih minta duit lagi. Waduh, udah nggak zaman ya. Udah nggak zaman. Hari gini gitu ya. Semester kalian kayak gini. Saya dulu udah nggak minta duit gitu. Wah, ada cari duit dari kemana-mana. Udah Pak, nggak usah kirim. Saya udah bisa dapat duit. Dari mana? Wah, orang sipil masa ditanya sih dari mana gitu Pak. Ya kan? Malu-maluin nih. Ya enggak ya? Orang sipil tuh jarang gitu, udah langsung kreatif cari. Apalagi kalian teman-temannya banyak gitu ya. Proyeknya di mana? Di mana? Sekarang menghitung-hitung itu, jadi nggak perlu ke proyek. Karena apa? Kan sekarang sudah apa namanya internetnya banyak ya.
Jadi rapatnya pakai Zoom, ya kan? Kelompoknya mungkin proyeknya di Kalimantan. Kalian hitung tuh, ya kan? Kalian hitung sendiri, nanti kalian tinggal rapatnya bla di Zoom. Ya nggak? Selesai itu proyeknya. Kalian nggak perlu ke tempatnya gitu ya. Tapi kalian cuma di order, dapat kerjaan, kalian hitung, ya kan? Kalian hitung dapatlah ya minimal dapat duit gitu ya. Lumayan ya. Nah, nanti ada koefisien nih. Nah, bagaimana cara dapat koefisien? Nanti kita belajar ya. Ada nih cara dapat koefisiennya. Jadi setiap orang ada koefisiennya. Jadi contoh nanti kita lihat nih. Analisa pekerjaan atau BOW SNI, contoh pasangan batu. Berarti dia butuh berapa? Pekerja berapa gitu ya? Berapa orang? Nanti baru dapat koefisiennya. Tukang batu gitu ya. Mandor. Kalau ini ada yang model SNI, kalau di SNI langsung kalau kalian bisa buka, ada nanti buka di SNI gitu ya. SNI itu ada, ini berdasarkan SNI, tapi ini sebenarnya kalau kalian tadi tender pakai SNI itu pasti kalah. Ya, itu biasanya harga dasar gitu ya. Jadi kalau orang proyek-proyek itu sudah nggak main di SNI lagi, udah menghitung sendiri gitu ya. Kalau kalian hitung sendiri, kalau kalian pakai SNI ya nggak mungkin, pasti kalah gitu ya. Harganya terlalu tinggi ini kalau SNI. Ini contoh SNI. Nah, tenaga kerja selalu muncul ya, tenaga pekerja tukang batu sama bahan atau material. Materialnya apa aja? Batu bata, berapa? Potong semen, pasir. Nanti kalau ada alat ya, kalau contohnya ada alat, selalu muncul namanya tenaga, bahan dan alat, ya kan? Nanti harganya muncul ini, ya. Harganya per meter kubik. Inilah dia. Jadi harga analisis pekerjaan pasangan batu bata 1:3, satu pasir, satu perla semen sama 3. Ini harus ada muncul nih, ya. Satu semen sama 1:3 lah ya. Dalam meter kubik itu harganya 418. Ini yang penting, ini yang sulit ya dapatnya ini. Ya, jadi di Excel itu nanti kalian bisa belajar, oke gini caranya ya. Nah, koefisien tenaga kerja adalah banyaknya volume pekerjaan yang mampu dikerjakan. Jadi itu namanya koefisien tadi ya. Diselesaikan oleh seorang tenaga kerja dalam satu satuan waktu tertentu atau banyaknya tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan dalam satu satuan waktu tertentu. Nah, satuan yang digunakan adalah hari orang kerja, ini HOK. Jadi satu HOK 7 atau 8 jam kerja, itu dia. Nah, koefisien bahan material, ada juga koefisien tenaga kerja, ada juga koefisien bahan material juga ada, yaitu banyaknya atau jumlah bahan material yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu satuan pengukuran pekerjaan. Satu yang digunakan adalah satuan pengukuran bahan. Ada juga nanti koefisien alat. Jadi ada koefisien ya yang kalian nanti pelajarin. Nanti saya kasih tahu. Kalian harus pelajarin nanti di Excel-nya. Jadi kalian harus menguasain ya. Nanti saya Excel itu harus kalian menguasain. Kalian harus latihan. Kalian nggak bakalan bisa menguasain itu kalau kalian nggak latihan. Makanya saya juga dulu sama gitu ya. Saya juga latihan terus itu, caranya gimana sampai dapat gitu ya. Oh, nanti latihan-latihan. Jadi akan muncul nanti koefisien tenaga kerja, koefisien material, koefisien alat. Nah, dapat koefisien alat dari mana? Ya, nanti saya kasih tahu caranya. Nanti kalian bisa ambil contoh gitu ya. Habis ini nanti saya kasih tahu cara di Excel nanti itu dapatnya gimana. Yaitu banyaknya volume pekerjaan yang mampu dihasilkan oleh satu peralatan, satu satuan waktu tertentu, atau banyaknya suatu peralatan yang diperlukan. Jadi umpamanya alat nih, kan kalau umpamanya alat kita beli kan mahal, gitu ya. Jadi harus ada koefisien, berapa jam dia digunakan. Ataukah dia alatnya itu disewa atau kita punya sendiri. Ya kan, kalau punya alatnya itu kita beli sendiri, mahal harganya. Tapi harga ininya lebih murah. Makanya banyak kontraktor yang punya alat, ya kan, dia bisa jadi kontraktor menang, karena dia nggak sewa. Atau ada yang model sewa, gitu ya, disewain dia. Jadi sekarang punya alat juga nggak perlu, supaya alat-alat berat. Kan nggak penting dia harus punya milik sendiri. Dia sewa. Harganya berapa? Berapa jam dia pakai? Itu dihitung semua, gitu kan. Nah, kalian tuh sudah mulai jadi kontraktor juga itu. Iya enggak? Waduh, udah bagus banget nih, bisa cari duit nih. Tapi kalau dapat duit nanti jangan lupa traktir saya juga, gitu ya. Nah, ini kalau dapat duit bisa diam-diam, gitu kan. Pura-pura nggak kenal, gitu ya. Pura-pura nggak tahu, mah kan diam-diam aja, gitu kan. Waduh.
Wah, iya, saya itu udah banyak tuh teman-teman kakak. Pak, di mana sekarang proyeknya? Wah, dia udah lupa dia sama saya gitu ya. Sekali-sekali diajak tuh, Pak Lukas ayo jalan-jalan yuk makan ya. Wah, gitu dong ya. Kan mantap tuh ya. Udah punya akhirnya, udah punya duit tapinya, ya nggak? Nah ini dia ya, harga yang harus dibayar gitu ya. Ini ada contohnya nih. Dibayar untuk penyelesaian. Jadi kalau umpamanya kalian harus kerjaan dulu nih. Harga satuan tanah biasa. Nih, tadi tidak dapat dihitung satu-satu kan? Jadi kumpulin satu-satu dulu nih harga satuan apa-apa aja yang digunakan. Dikumpulin nih. Kumpulin ada urukan tanah di tanda tangan. Ini setelah harga satuannya muncul. Pasangan batu bata. Nanti dari tadi analisa satuan kan, plesteran, beton, pembesian. Nah, ini dapatlah. Inilah dia uraian pekerjanya dari tadi yang dari WBS tadi yang kalian bikin tadi. Jadi muncul di semuanya, gitu ya. Jadi di contoh tadi analisa kesatuan yang saya kasih contoh itu kan kompleks ya. Contohnya kompleks banget, tapi kalian bisa manfaatkan untuk di gedung atau di mana aja, gitu ya. Kalian bisa memanfaatkannya. Barulah muncul RAB, gitu ya. RAB itu adalah pekerjaan pasangan. Contohnya nanti pekerjaan pasangan apa-apa aja, pasangan batu bata 1:3, gitu ya. Harganya berapa? Plesteran 1:3, harganya. Ini dapat dari nanti direkap nih, gitu ya. Harga direkap, harga satuannya berapa? Ini kan harga satuan dia dapat nih. Kalau volumenya nanti ketemu nih, volumenya tadi dari hasil gambar. Jadi harga satuan ini, harga satuan per meter ini tadi ya. Nih, apa? Nah, ini ya per meter persegi. Persatuan ini ya, persatuan. Tapi volumenya berapa? Nah, ini volumenya dihitung lagi. Sehingga muncullah ini harganya. Jadi itu jumlah total berapa? Udah tahu? Jadi kan caranya ya, cara hitungnya gitu. Nah, durasi pekerjaan nanti setelah itu baru kita hitung durasi ya. Jumlah pekerjaan, jumlah tenaga kerja. Contoh hari orang ini kan tadi, ini apa tadi ini? 0,07 tadi apa tadi? Hah? Kalau kayak gini apa tadi namanya? Koefisien, ya kan? OH itu apa? Orang per hari, ya. Udah mantap nih ya. Kerja tukang, jangan-jangan udah jadi kerja nih. Ya, nih udah udah, wah, diam-diam udah punya proyek nih ya. 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 Kayaknya diam-diam nih udah pada punya proyek nih, udah ngikut ya, ya kan? Jadi udah sekarang udah tinggal ngaplikasikan aja gitu ya. Nah, volume satu orang per hari, gitu ya. Nah, ini dia. Ini ada hitungannya. Durasinya berapa lama? Jumlahnya berapa orang? Ya, jumlah pekerjanya 6 orang, kepala tukang satu. Jadi jumlah pekerja volume kali koefisien dibagi durasi, gitu ya. Jadi volume berapa? Ini kan 450 kali koefisiennya berapa? Koefisiennya kan ini dibagi durasi, gitu ya. Itulah jumlah pekerjanya. Jadi kalau umpamanya itu untuk mendapat jumlah pekerja ya, jadi volume ini 142, ya kan, dikali koefisien 0,07, berarti berapa? 14. Contohnya 14 dibagi durasi, bagi 6, ya kan, berapa dia, gitu ya. Volumenya ya, kalau umpamanya 496 bagi 0,1 lah contoh ya, berarti dia sekitar berapa dia? Eh, 9 dibagi 6, bagi 6 berapa? Gitu ya, dapat 6. Kalau ini jumlahnya berapa? Volumenya sekian, dapat 6. Kalau ini 0,07, dapat 1. Mandor ada nggak gitu ya? Dari volume satu orang per hari gitu ya. Jadi ini volume satu orang per hari berapa dia mau dikerjakan. Nah ini adalah cara untuk berhitung ya, suatu volume per hari berapa. Nah, mulai baru nanti kalian sudah mulai menghitung manpower. Ya, ini pekerjaan kalian ini lumayan berat nih, ya nggak? Insinyur banget nih, ya kan?
udah jadi kontraktor ini, kontraktor kecil-kecilan gitu ya. Ya nggak? Udah bisa tahu nih. Nah ini baru kita mengarah ke schedule nih. Ya, udah mulai kalian dapat schedule-nya ini. Ini ketahuan nih, dua, nanti sampai akhirnya muncullah pembobotan nanti artinya ya. Nah ini yang kedua, nanti tapi pertama nanti dapat dulu kalian harga satuannya, nanti baru pembobotan, baru nanti akhirnya pembobotan inilah nanti akhirnya jadi didapatlah kurva S gitu ya. Tapi langkah-langkah selanjutnya untuk dapat apa untuk minggu-minggu ini nanti terakhir adalah kurva S Excel dulu, baru nanti kalian bisa masukkan di Microsoft Project gitu ya. Jadi di Excel dulu ya, baru nanti Microsoft Project. Terserah kalian kalau mau langsung Microsoft Project juga nggak apa-apa. Tapi Excel-nya itu biasanya kurva S-nya. Kurva S itu Microsoft Project nggak bisa, belum ada kurva S-nya. Harus kembali ke Excel. Excel-nya muncul, Excel-nya dulu gitu ya. Excel dulu dihitung. Jadi ini dia. Ini adalah tadi ya, pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur bawah. Nah ini dia pekerjaan-pekerjaannya, didapat nih jadwalnya. Nanti kalian jadwalnya kita udah belajar kemarin, minggu lalu, bagaimana apa yang disebut dengan predecessors, nama suksesornya ya. Sequence-nya itu kalian harus tahu gitu ya. Di mana ada lag-nya, di mana ada slack-nya gitu ya. Udah harus bisa. Nah ini kalau secara umum ya, besarnya demikian gitu ya. Itu kalau manpower-nya. Nah, manfaat manpower di sini adalah jumlah tenaga kerja ya, yaitu meningkatkan efektivitas, efisiensi pendayagunaan SDM, juga meningkatkan kecermatan dan penghematan biaya tenaga dalam rekrutmen ya, bukan tenaga dalam ya, biaya tenaga dalam rekrutmen SDM. Jangan salah, bukan biaya tenaga dalam ya, beda tuh bahasanya. Ya kan? Nanti juga biaya tenaga dalam, wah mensilat itu ya, gitu ya. Mendorong perilaku proaktif gitu kan. Memastikan terpenuhinya kebutuhan SDM yang kompeten. Jadi harus memastikan siapa-siapa gitu ya yang kompeten itu. Baru mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat. Nanti kalau kalian belajar, kalau kalian senang dengan apa AI atau bukan apa namanya sistem informasi, kalian bisa belajar sebenarnya ya untuk dapatkan SDM yang akurat. Pakai pemrograman. Karena kita ini kan nggak belajar ini ya, apa namanya pemrograman ya. Langsung kayak kemarin aplikasi ya, aplikasi langsung kemarin udah saya kasih ya tadi ya, aplikasi tadi ya, komputer semua rata-rata sini kan, ya kan aplikasi. Jadi minggu depan udah tahu ya, udah bisa kan, bikin ini ya, apa namanya itu, bikin antrian ya, antrilah di loket gitu ya. Lagunya juga ada tuh, jadi supaya kalian bisa tahu tuh, ya kan? Tahu nggak lagunya? Siapa yang nyanyiin? Oh, punya penggemar ternyata ya. Wah, kita kayaknya satu umuran ini enggak? Oh, enggak. Wah, ini kayaknya masih tahu itu zaman tahun berapa itu ya, masih ingat, masih dengar itu ya lagunya ya. Apalagi itu biasanya dilakukan pada saat Lebaran tuh, selalu tuh ya kan, ya kan, benar ya. Kalau dan Lebaran itu lagunya tuh pasti lagu itu, apalagi mau pulang kampung, ya kan. Setiap pulang kampung itu pasti lagu itu pasti ada. Selain lagu apa? Selain lagunya apalagi kalau Lebaran lagunya apa? Nah, lagu siapa? Bimbo. Wah, itu satu umuran dengan saya itu. Udah dengar lagunya apa? Hah? Wah, ada nggak tahu nih orang mau Lebaran nih masa nggak tahu lagunya, ya kan? Setiap mau Lebaran itu udah selalu tuh muncul tuh, ya kan? Nah ini dia ya. Jadi kalian ini nanti hasil akhirnya nanti didapat nih, ya pembobotan. Pembobotan penting ya. Kalau nggak dapat angka pembobotan tidak bisa bikin kurva S. Kurva S itu nggak sederhana, itu hitungannya rumit loh. Orang bilang, gampang itu langsung kita kurva S, enggak. Harus dihitung dulu analisa harga satuannya, angkanya berapa. Kalau nggak bisa terjadi kurva S. Gitu ya. Nah ini dia kurva S-nya ya. Nah ini yang biru-biru ini ya. Nah nanti kalian harus bisa sampai di kurva S-nya. Jadi, nah ini dia. Jadi nanti UTS kalian itu adalah nanti presentasi proyek kalian ya. UTS nanti ya. Jadi kalian UTS itu adalah presentasi ya.
presentasi proyek. Kalian mau milih ujian tertulis atau presentasi? Iya kan? Enak gitu kan? Kalau tertulis kan hafalan, masa zaman sekarang hafalan gitu ya. Makanya kerja yang benar ya nggak? Iya kan? Presentasi paper. Jadi nama proyeknya apa? Judul, ya, judul proyek apa? Makanya harus ada nih. Itu saya catat ya. Jadi tiap minggu kalian masuk di situ, saya kan catat nilainya, gitu ya. Itu mengguna sekali untuk dapat poin kalian, gitu ya. Siapa yang paling rajin masukin di upload di situ? Saya kan lihat, kan ada tanggalnya di situ, ya kan? Kalau dia terlambat nggak, tepat waktu nggak, gitu ya. Jangan wah, saya kan nggak dipanggil sama Pak Lukas, gitu ya. Wah ini itu namanya jebakan Batman, ya kan? Ya nggak? Saya kan nggak dipanggil Pak Lukas, ternyata nilainya kenapa saya jelek Pak? Saya sudah lihat masalahnya, banyak tuh mahasiswa itu, kok ini kan saya nggak ini, gitu, saya masukin, tapi kan saya lihat tanggal berapa dia masuk, ya kan? Walaupun maunya per minggu, karena kan banyak nih, 15 kelompok gitu ya, 15 kelompok yang mungkin kelompoknya berbeda-beda, kelompok ini satu ini dulu, kelompok ini dulu, tapi akan dapat nanti semuanya gitu ya. Jangan merasa, wah nanti kelompok saya nggak dipanggil-panggil kok gitu ya. Wah salah terakhir itu salah itu. Itu angkanya langsung turun tuh ya nggak? Ya nggak? Padahal itu mendapat nilainya gampang nggak? Gampang kan? Syaratnya apa? Cuma ngerjain tugas ya nggak ya? Ya nggak? Kerjaan tugas nggak ada sulit. Kalian kerjaan tugas sambil kerja, sambil jalan, sambil belajar itu udah keluar gitu ya. Jadi uh, udah pasti di tangan dapat Allah gitu ya. Cuman dapat A-nya bagaimana? Ya enggak? Kan dari tangan dapat A kan? Dari tangan dapat A nih, benar nggak? Cuman benar nggak saya dapat A nih? Jangan ada A minus kah atau B minus kah? Atau C gitu kan? Tinggal saya ini, wah saya dapat A nih, berarti saya harus benar kerjanya, ya nggak? Satu kelompoknya itu kerjanya benar. Nah ini dia hasil kurva S-nya itu muncul. Jadi kurva S-nya itu ada. Nah, kurva S-nya itu muncul dari harga satuan. Jadi nanti tugas kalian sampai nanti judul proyek, sampai nanti dapat apa di TS itu ya. Nah, makanya proyeknya itu harus ada nih. Mudah-mudahan sudah ada nih. Nanti saya cek di ini ya, di OneDrive ya. Jadi nanti judul proyeknya apa? Ada yang gedung ya. Ada yang jembatan. Jembatan siapa? Jembatan, ya kan? Atau ada yang simpan susun. Tahu nggak simpang susun? Simpang susun, ya kan? Wah, itu enak tuh. Wah, itu bagus tuh. Biayanya berapa simpang susun mana? Simpang susun. Kalian bikin ciptain sendiri juga nggak apa-apa deh, gitu ya. Saya kasih kreasi deh pokoknya, ya kan? Tapi benar juga kalau kreasi sendiri strukturnya gimana? Jangan salah-salah juga gitu ya. Ya harus benar juga gitu ya. Jangan sembarangan, ya nggak? Baru judul proyek nanti dapat, baru nanti kalian nanti ITS-nya itu di ujungnya adalah eh, apa nama itu RAB gitu ya, sama schedule udah. Gampang nggak? Schedule ini di Excel ya, Excel aja nih. Nah, ada dua nih, nanti masukkan ke, setelah di Excel nanti masukkan ke Microsoft, MS Project. Nah, itu aja nih, sampai di UTS-nya. Nanti setelah UTS baru kalian main di BIM. Wah, pernah dengar BIM belum? Hah? Building Information Modeling. Wah, ini kan udah mainannya di BIM nih, ya nggak? Jadi kalau umpamanya sekarang kalian kalau gambar tuh masih bawa ini nggak? Pakai bawa tip nggak? Bawa tip nggak? Isinya nggak bawa tip lagi ya? Nggak tuh. Kalau zaman dulu kan enak tuh bawa tip, jadi kelihatan tuh. Wah ini kayaknya mantap banget gitu ya. Wah orang sipil nih banyak duitnya gitu ya nggak? Hari sudah kerja kan di sini? Hah? Baru udah kerja kalian? Udah baru kerja ya?
Oh iya, udah pada kerja itu kakak kelasnya juga udah kerja tuh. Proyeknya itu ya udah banyak proyeknya dia. Kapan bagi-baginya gitu kan? Wah, jangan makan sendiri aja ya enggak? Nah, Kurpais itu apa? Yaitu sebagai jadwal pelaksanaan kegiatan proyek, juga sebagai dasar untuk manajemen keuangan proyek nantinya ya. Jadi klien nanti setelah ini masih ada lagi nanti ya. Nanti kalian belajar namanya ekonomi teknik, ekonomi rekayasa ekonomi. Jadi fungsinya kalian sudah nguasain ini. Baru menghitung prestasi pekerjaan proyek, manajemen pengadaan masuk lagi sebagai bahan pelaporan proyek ya. Nah, minggu depan kalian sudah bisa menentukan durasi, jumlah pekerja, pola lembar konsultasi asistensi tugas. Jadi sudah mulai asistensi ya. Jadi minggu depan, minggu depan kalian presentasi itu apa? Proyek hari ini kan, kalian sudah mulai menghitung RAB, ya, RAB, gitu. RAB-nya jadi gambarnya sudah ketemu, RAB-nya sudah mulai, gitu ya. Baru nanti minggu depannya lagi schedule. Jadi RAB ini mungkin sekarang uh, kita berapa pertemuan lagi? Sekarang pertemuan dua, berarti 5 pertemuan lagi ya. Jadi supaya kalian bagus, nanti ketua kelasnya ini Jani ya, dipoto ya, supaya kalian orang sipil itu harus ada jadwal ya. Namanya orang proyek itu harus ada jadwal ya kan. Nih. Jadi mulai 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Jadi 2 sekarang kan judul proyek dulu ya. Judul proyek dengan ini apa ya, baru nanti RAB. RAB sampai nanti. Nah, akhirnya muncul lagi ya. Kalian nanti ini kan alat-alat semua nih, ya. Mobilisasi alat-alat apa yang kalian butuhkan? Ini kan kalau di jalan ya. Di jalan itu ada aspal, tapi kalau umpamanya apa? Kalau di gedung tinggal dipilih aja nih. Mana yang terkait dengan gedung, gitu ya. Yang terkait dengan kalau nggak ada kosongin aja, gitu ya. Yang terkait gedung apa namanya? Ini kan bulldozer, kompresor, concrete mixer, ini mungkin perlu, crane perlu, dump truck perlu nggak? Perlu kan? Eskavator perlu kan? Perlu. Flatbed truk perlu nggak? Benar. Generator perlu nggak? Perlu kan? Motor grader perlu nggak? Ini wheel rider perlu nggak? Three wheel rider perlu nggak? Nah itu ya mana yang perlu gitu ya? Untuk apa? Untuk gedung. Kalau untuk jalan kayak gini semua sama, ya. Udah itu nanti ini dia ya. Baru nanti masuk harga satuan nih. Nah ini dari sini laboratoriumnya berapa sudah langsung muncul ya harganya, ya. Jadi laboratorium kalau seandainya ada laboratorium ya, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kalian harus laboratorium itu gunanya apa? Laboratorium itu apa? Untuk tes beton ya. Tes beton itu berapa? Jadi kalian masukkan ini tes beton berapa sih per sekalian apa? Waktu kalian berapa banyak gitu ya? Ini dia beton ya. Slamkonnya kalian masukkan berapa? Ini kan lamsam ini. Peralatan pendukung ada nggak? Gitu ya. Mobil pickup, komputer printer atau furniture, tes luar gitu ya. Nah ini dia. Nah, kalau ada manajemen lalu lintas, ya, manajemen lalu lintas rambu-rambu. Nah, umpamanya kalian sudah mikirin ya, kan ada gedung nih, gedung ada keluar masuk proyek ya, kendaraan proyek benar kan? Contohnya kan gitu ya. Jadi kan harus pikirkan ada keluar masuk proyek nih, apa namanya truknya.
Rambu-rambu apa yang dibutuhkan? Ya, rambu peringatan ada nggak? Nah ini harganya berapa? Nah harganya ini nanti tinggal kalian angka harganya. Jadi ini dia. Ya. Nah setelah dari mobilisasi baru BOQ. Nah ini dia. Nah BOQ ini kan ini ya sebelum ini kan namanya kalian dapat jadi sebelum dapatkan ini ya yang kalian bikin pertama itu adalah ini tadi WBS-nya. WBS-nya ini dulu dapat nih. Ya, divisi umum mobilisasi berapa, manajemen keselamatan, pengamanan lingkungan ini berapa, terus juga manajemen mutu drainase kalau ada drainasenya ya. Terus aja pekerjaan tanah dan gosintek berapa? Terus ada juga pekerjaan preventif ya. Apa-apa aja kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada jangan. Kalau ini kan aspal nih. Terus ada lagi pekerjaan berbutir. Ada nggak? Lapisan pondasi gitu ya. Perkerasan aspal. Ini kan untuk aspal, nggak perlu kan? Nah, struktur ya, struktur beton ini. Struktur beton berapa ini? Nah, ini FC50 itu harga satuannya muncul nih ya. Yang angkanya ini ya, angkanya ini adalah angka material ya. Kalian bisa minta di apa namanya tadi batching plan, ya kan? Jadi kalau kalian cari ini D1 kali U59 ya. Dapat U59 depan di mana tuh? Oke. Nah, kalian bisa cek nih angkanya berapa. Nah, itu harus kalian masukkan ya. Kalian masukkan ini. Ini adalah angka mix di batching plan per kilo per meter kubik, gitu ya. Kalian harus hitung nih. Angkanya itu angka yang kalian minta. Nanti kalian harus bisa dapat data dari mana? Dari kalian di mana ini? Proyeknya di Tangerang, ya. Tangerang di mana? Yang dekat situ batching plan ada Jaya Mix, ya kan? Atau Jaya Beton, atau ada umpamanya apalagi Ready Mix. Pernah dengar kan Ready Mix nggak? Ya kan? Ada lagi apa lagi? Pionir. Ya itu kayak gitu-gitu ya. Kalian harus cari itu, belajar mencari gitu ya datanya. Oke sampai sini ada pertanyaan? Oke ya. Baru ACD cetak ini ya. Kalau ini sudah jadi gitu ya. Nah sebelum di sini kalian harus didapat nih. Ini adalah maksudnya di sini tinggal cetak ini artinya kalian harus dapat nih datanya. Ini dia. Jadi datanya ini harga satuannya ini berapa, gitu ya. Jadi kenapa ini nggak masuk? Karena masuknya di harga di L9, di L9. Nah ini ya harga satuan ya. Jadi ini kalian bisa masukkan harga sebenarnya berapa sih? Ya, harga satuan per jam berapa? Pekerja per jam berapa? Ya, ini harga satuan setiap orang beda-beda. Sekarang kalian harus bisa update ya. Per jam berapa? Baru nanti bahan baku, material. Material apa aja nih? Ini adalah harganya ya. Harga yang ada. Nah, ini kalian harus bisa diupdate nih harga-harganya. Nah, biaya peralatan. Biaya peralatan juga ini. Ya, biaya peralatan sewa, berapa nih sewa? Kalau umpamanya alat apa tadi yang masuk, harga sewanya berapa? Ya. Nah, ini adalah contoh ya, umpamanya harga pekerjaan Magelang, Wonosobo, ini contoh aja. Ini kalau ini udah dibikin proyeknya ya, Semarang, Magelang, Wonosobo, Cilacap. Nah setelah itu baru nanti rekapan ya. Jadi sebelum rekapan ini, kalian bikin dulu nih. Nah ini ya. Jadi nanti tugas kalian ini ya, contohnya ini.
harga satuan ya. Harga satuan tadi berapa? Ini kan dibikin tadi udah dibikin ini lamsam ya. Contohnya pembongkaran ini ya. Bongkar berapa? Jadi harga satuan bongkar nanti didapat dari hasil perhitungan ya. Nah, ini kalau sudah volumenya. Volumenya ini kan hasil perhitungan volume ya. Selituma. Nah, ini adalah analisa kuari. Ini analisa kuari kalau umpamanya kalau ada kuari. Artinya kuari itu contohnya adalah kalau kalian di proyek ya, kalian punya batching plan sendiri, kalian punya apa namanya itu untuk air apa pasir atau agregat lah ya. Jadi kalau kalian punya, kalau nggak ada nggak usah gitu ya. Tinggal beli agregat halus dan kasar. Nah, ini kan perlu juga. Untuk apa? Ya, mungkin kalau kalian perlu agregat kasar dan halus itu kalau kalian punya sendiri. Tapi kalau umpamanya kalian tinggal beli dari batching plan, tinggal tadi harganya di batching plan kalian udah dapat tuh harga beton mutu berapa, FC berapa.